Ya, baik. Di sini saya coba mau mengaktifkan gimana caranya kita menginstalasi untuk website BPS. Nah, sebelumnya kan di kemarin waktu pelatihan kan diberikan file website web baru yang isinya ada beberapa macam file yang nanti kita coba untuk praktikkan dalam hal instalasi. Nah, hal pertama yang ingin diinstal ya, itu pertama buka yang ini, set project lengkap 6 Maret 2015. Kalau yang ini ntar aja, yang penting ini dulu. Nah, nanti buka bagian SEM progress. Nah, ini sudah saya ekstrak. Jadi sebelumnya belum diekstrak, tinggal diekstrak aja. Klik kanan, kemudian diekstrak. Di dalamnya nanti ada dua file. Yang pertama itu file Postgres SQL, kemudian SEM. Nah, yang pertama kita install SEM-nya dulu. Nah, kebetulan di tempat saya sudah saya install. Jadi tutorialnya bisa ngikutin file di PDF ya. Kan ada panduannya. Nah, ini 7 instalasi versi 2. Ini pertama install SEM dulu sampai dengan selesai. Nah, kalau misalkan sudah selesai, tinggal install Postgres SQL. Caranya sama dengan di PDF, ikutin aja. Sampai proses ini. Nanti kalau misalnya selesai aplikasi, nanti di sini akan ada tanda centang, di uncheck aja, di finish. Kalau misalnya kita centang, ntar dia nginstal plugin yang lain, mending nggak usah. Ini nanti aja. Kalau misalnya semuanya sudah diinstal, yang pertama dilakuin buka Postgres-nya, kita upload database-nya. Kita buka pg admin 3. Pada saat awal membuka aplikasi, nanti di sini dia tandanya silang, artinya dia belum diaktifkan. Caranya tinggal diklik kanan kemudian connect. Nah, kalau ini database passwordnya sudah saya set, jadi kalau misalnya belum, nanti dia akan meminta password. Nah, passwordnya itu pas waktu password instalasi. Nah, setelah aktif, kemudian pilih ke login role, bikin user baru. Nah, untuk nanti gimana caranya bisa connect antara database dengan aplikasi. Caranya gampang, klik kanan, kemudian pilih new login role. Role name-nya, kalau bisa role-nya disamakan ya. Ini di sini saya sudah bikin BPS web admin. Ya, di sini ditulis saja BPS web admin. Kemudian passwordnya ya silahkan, passwordnya menurut kalian yang enak gimana. Kalau misalnya udah di oke. Setelah login role-nya selesai dibuat, kemudian masuk ke database. Nah, database-nya klik kanan, new database. Nah, di sini saya bikin database BPS 1812DB. Nah, ini terserah teman-teman aja. Misalkan DB baru, ownernya adalah BPS web admin tadi. Nah, kalau udah di oke. Nah, udah selesai, kita klik aja DB baru, dia sudah aktif. Di dalam DB baru kita bikin lagi untuk bagian skemanya. Klik kanan, new skema. Namanya sama ya, new template. Ownernya BPS web admin.
Kalau udah oke. Nah, begitu sudah dibikin new template, kita restore database-nya. Pertama kita klik kanan new template, kemudian kita restore. Dia akan mencari, nah, yang akan kita masukkan database-nya itu di folder bahan petunjuk instalasi dan upgrade. Klik, nah nanti pilih yang new template versi 2 backup, open. Kalau udah oke. Agak lama karena banyak. Nah, di sini kalau misalkan yang terakhir tulisannya proses return exit ke 0, berarti database-nya semuanya sudah bisa di-restore. Tapi kalau misalnya di sini ada angka 1, berarti dia tidak semuanya di-restore atau gagal. Kalau udah pilih done. Setelah selesai, pilih DB baru lagi karena ada view yang harus kita masukkan. Buka di bahan petunjuk instalasi ini, di sini ada dua, ARC BRS view dan ARC BRS English view. Nah, untuk lebih memudahkan, kita pindahkan dulu, kita copy, kita paste di D. Kalau udah, kembali ke yang tadi. Nah, untuk cara importnya gimana? Klik DB baru tadi, pilih plugin, nah pilih PSQL console, muncul konsol. Nah, caranya gimana? Backslash I, kemudian menuju ke filenya D. Nah disitu arc brs view.sql, kita enter saja, berhasil create view. Kemudian yang kedua arc brs english view. Ya, selesai. Kalau udah selesai, kita close saja. Nah, proses import database sudah selesai. Selanjutnya bagaimana? Untuk selanjutnya ini kita aktifin aja sementara. Nah, tadi kalau misalnya kita udah install SAM, yang pertama dilakukan itu ke file PHP-nya dulu. Kita setting PHP-nya. PHP, pilih PHP, ini php.ini. Klik 2 kali bisa, nanti keluar notepad, atau kalau punya notepad++ lebih enak lagi, klik kanan notepad++. Nah, nanti muncul seperti ini. Kita cari PGSQL untuk mengaktifkan DLL dari Postgre. Kita cari, nah ini ada dua di sini, PHP PDO PGSQL. Nah ini awalnya ada titik koma di depan, kita aktifkan saja dengan menghilangkannya. Kan, kemudian yang satu lagi ini PHP PGSQL, awalnya ada titik komanya, kemudian aktifkan saja. Kalau udah selesai, save. Setelah selesai, yang selanjutnya adalah pastikan mode rewrite-nya itu aktif. Di mana? Di Apache, kemudian configuration, kemudian pilih httpd conf, klik kanan edit notepad. Caranya mode rewrite, oh nggak ada ya, rewrite. Nah ini, nah kalau di depannya sudah tidak ada tanda pagar, berarti dia sudah aktif. Ini nanti kalau misalkan pagarnya ini dikasih, nah, kalau nggak salah nanti URL-nya tidak bisa kita ambil, artinya nanti akan ada pesan error. Kalau misalnya udah seperti ini berarti udah benar. Kita close semuanya. Nah, untuk selanjutnya kita copy aplikasinya. Ya, dimana aplikasinya ada dua. Yang pertama adalah website
versi 2 ini untuk yang back end, kemudian yang ini adalah yang fronted. Ini tinggal di copy sebenarnya. Dua folder ini sebenarnya sudah saya pindahkan. Ada tiga, jadi website, fronted, dan YI. Di dalamnya ada folder. Nanti pindahkan semuanya ke htdocs. Ini ada front end, back end, dan YI. Kalau misalkan sudah selesai, langkah selanjutnya adalah setting di back end dan frontednya. Back endnya klik 2 kali, ada dua file yang akan diedit. Yang pertama adalah di CSS layout, kemudian koneksi, klik kanan edit with notepad. Nah, di sini portnya diganti, hostnya diganti, DB name-nya diganti, usernya diganti, password diganti, sesuaikan dengan yang tadi waktu setting di sini di admin. Kalau sudah, yang kedua adalah di protected, config dengan main, klik kanan notepad, cari yang ini PGSQL, portnya diganti, hostnya diganti, DB name-nya diganti, web ini diganti. Itu untuk yang backend. Kemudian yang front end, pilih protected, config, main, klik kanan. Nah, ini sama. Nah, ini portnya diganti, hostnya, DB name-nya, username, password. Kalau misalkan semuanya sudah, aktifkan SAM-nya, kemudian pilih Apache, kemudian pilih MySQL. Kalau misalnya sudah running dua-duanya, kita cek di browser localhost. Yang muncul pertama kali adalah SAM. Berarti SAM-nya sudah aktif. Nah, ini tadi kan yang saya gunakan itu bypass DB ya. Jadi ini saya aktifkan. Kemudian saya menuju ke backend dulu, localhost backend. Nah, untuk backendnya sudah jalan, kemudian orang lagi kayak frontend yang punya gua dua yang bisa di mana? Punya gua doang yang bisa di sini. Sejak kapan? Kemarin jalan juga. Jadi gimana bisa? Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan hubungin saya. Terima kasih.